Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas sistem pengapian sepeda motor. Kita akan membahas 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Kita mulai soal yang pertama. Dalam perkembangannya, sistem pengapian dibagi menjadi C. Sistem pengapian konvensional atau platina dan sistem pengapian elektronik atau CDI. Sistem pengapian konvensional sendiri komponennya terdiri dari baterai, kunci kontak, fuse, koil, distributor, dan busi. Dalam pengapian konvensional masih menggunakan pemutus kontak berupa platina. Sedangkan pengapian elektronik sendiri menggunakan transistor sebagai pengganti pemutus kontak atau platina, sehingga tidak memerlukan penyetelan celah kontak platina. Jadi jawabannya C. Kita lanjut slide berikutnya. Nomor 2, tegangan yang dimiliki baterai pada sepeda motor titik-titik volt, yaitu jawabannya C. 12 volt. Baterai berfungsi sebagai tempat menyimpan energi listrik. Tegangan baterai pada sepeda motor sebesar 12 volt. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa kepanjangan dari CDI pada sistem pengapian sepeda motor? Dan jawabannya adalah DO. Kapasitor Discharge Ignition. Kapasitor Discharge Ignition atau CDI merupakan sistem pengapian elektronik yang sangat populer digunakan pada sepeda motor saat ini, sehingga sistem pengapian CDI terbukti lebih menguntungkan dan lebih baik dibanding sistem pengapian konvensional atau menggunakan platina. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dengan pada pengapian elektronik yang berfungsi sebagai kontak breaker, yaitu jawabannya adalah C. Thyristor switch. Pada sistem CDI tidak memerlukan penyetelan seperti penyetelan platina. Peran platina telah digantikan oleh thyristor sebagai saklar elektronik, ya, saklar otomatis. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Keuntungan elektrik pada pengapian elektronik, salah satunya yaitu jawabannya A. Tegangan pengapian cukup besar dan konstan sehingga pembakaran lebih sempurna dan kendaraan mudah dihidupkan. Pada sistem pengapian CDI tidak terjadi atau timbul loncatan bunga saat pemutusan arus primer koil. Berbeda dengan sistem pengapian konvensional yang masih timbul loncatan bunga api pada platina saat arus primer diputus. Karena tidak timbulnya loncatan bunga api saat pemutusan arus primer, maka tegangan induksi yang dihasilkan akan lebih stabil. Itu jawaban nomor 5 adalah A. Keuntungan mekanik pada pengapian elektronik, salah satunya yaitu jawabannya adalah E. Tidak dapat gerakan mekanik atau gesekan antar komponen pada SCR sehingga tidak terjadi keausan komponen. Ya, tidak dapat gerakan mekanik atau gesekan antar komponen pada SCR sehingga tidak terjadi keausan komponen. Hal ini disebut dikarenakan unit CDI terletak di dalam kotak plastik yang dicetak permanen sehingga unit CDI akan tahan terhadap guncangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sistem pengapian direct current, sumber arus berasal dari, ya, jawabannya bisa C, bisa E, baterai atau akumulator. Arus listrik DC direct current dihasilkan dari baterai akumulator. Baterai tidak dapat menciptakan arus listrik, tetapi dapat menyimpan arus listrik melalui proses kimia. Kita lanjut soal nomor 8. Pada sistem pengapian alternating current, sumber arus berasal dari, jawabannya adalah B, alternator.
Arus listrik yang dihasilkan oleh alternator atau flywheel magnet itu adalah arus listrik AC atau alternating current. Prinsip kerja alternator dan flywheel magnet itu sebenarnya adalah sama. Perbedaannya hanyalah terletak pada penempatan atau konstruksi magnetnya. Pada flywheel magnet itu, bagian magnet ditempatkan di sebelah luar spool. Magnet tersebut berputar untuk membangkitkan listrik pada spool atau kumparan dan juga sebagai roda gila flywheel agar putaran poros engkol tidak mudah berhenti atau berat. Soal nomor 9, komponen yang dapat menghasilkan tegangan yang mencapai kurang lebih 20 kV, yaitu jawabannya adalah D. Ignition coil. Ignition coil adalah komponen yang berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi tegangan tinggi hingga 20 kV melalui proses induksi elektromagnetik. Itu jawabannya. Kita lanjut nomor 10. Perbedaan sistem pengapian konvensional dan elektrik terletak pada. Jawabannya B. Contact breaker. Sistem pengapian konvensional tersendiri komponennya terdiri dari baterai, kunci kontak, fuse, coil, distributor, dan busi. Dalam pengapian konvensional masih menggunakan pemutus kontak berupa platina. Sedangkan pengapian elektronik menggunakan transistor sebagai pengganti pemutus kontak atau platina sehingga tidak memerlukan penyetelan celah kontak platina. Soal nomor 11. Komponen yang bertugas untuk mengatur percikan bunga api adalah, jawabannya adalah C. CDI, dan platina dan ECM berfungsi untuk mengatur waktu saat terjadinya pengapian atau saat terjadinya percikan bunga api pada busi. Platina dipergunakan pada sistem pengapian konvensional. CDI dipergunakan untuk pengapian elektrik pada sistem kendaraan karburator. Sedangkan ECM dipergunakan dalam modul pengapian pada sepeda motor jenis injeksi. Kita lanjut soal nomor 12. Di bawah ini yang bukan merupakan sebagian komponen sistem pengapian adalah, jawabannya adalah C. Flasher. Flasher ialah salah satu komponen listrik dalam motor yang bermanfaat untuk menyuplai arus ke lampu yang berubah-ubah sampai menghasilkan nyala lampu yang berkedip-kedip. Soal nomor 13. Fungsi dari sebuah coil pada sepeda motor adalah, jawabannya B. Meningkatkan atau menaikkan tegangan arus listrik. Ignition coil adalah komponen yang berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi tegangan tinggi hingga 20 kV melalui proses induksi elektromagnetik. Soal nomor 14. Faktor-faktor yang bukan mempengaruhi tegangan induksi yang baik pada sepeda motor adalah, jawabannya D. Pemakaian tingkat panas busi yang tidak sesuai. Jadi tegangan induksi yang baik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, pemakaian koil pengapian yang sesuai. Kedua, pemakaian kondensor yang tepat. Ketiga, penyetelan saat pengapian yang sesuai. Keempat, penyetelan celah busi yang tepat. Yang kelima, pemakaian tingkat panas busi yang tepat. Yang keenam, pemakaian kabel tegangan yang tepat. Soal nomor 15. Pada sistem pengapian terjadi percikan bunga api busi yang kecil. Berapakah tegangan listrik yang seharusnya dihasilkan oleh kumparan sekunder atau PS ignition coil jika tegangan yang dihasilkan kumparan primer atau NP sebesar 600 volt dengan jumlah lilitan kumparan primer 300 lilitan dari jumlah lilitan kumparan sekunder 14.000 lilitan. Jawabannya adalah C. 28.000 volt. Dengan caranya diketahui NP sama dengan 300, NS sama dengan 14.000 lilitan, VP tegangan primer sama dengan 600 volt, dan ditanyakan tegangan sekunder. Penyelesaian menggunakan perbandingan tegangan dengan lilitan.
NP per VP per NP sama dengan VS per NS. 600 volt per 300 sama dengan VS per 14.000. 600 per 300 sama dengan 2. VS per 14.000. VS sama dengan 2 kali 14.000 sama dengan 28 volt. Soal nomor 16. Nama teknik dari saat pengapian pada sistem pengapian adalah, jawabannya B, ignition timing. Saat mulai terjadinya pembakaran campuran bahan bakar dan udara disebut dengan saat pengapian atau ignition timing. Soal nomor 17. Berapa derajat tekanan berapa derajat tekanan pembakaran maksimum yang diperoleh output maksimum pada engine? Jawabannya adalah A, 10 derajat setelah TMA. Setelah campuran bahan bakar oleh bunga api, maka diperlukan waktu tertentu bagi api untuk merambat di dalam ruangan bakar. Oleh sebab itu, akan terjadi sedikit keterlambatan antara awal pembakaran dengan pencapaian tekanan pembakaran maksimum. Dengan demikian, agar diperoleh output maksimum pada engine dengan tekanan pembakaran mencapai titik tertinggi, yaitu sekitar 10 derajat setelah TMA. Periode perlambatan api harus diperhitungkan pada saat menentukan saat pengapian atau ignition timing. Soal nomor 18. Sistem pengapian konvensional yang Anda ketahui dibagi menjadi berapa bagian? Jawabannya adalah B, sistem pengapian magnet konvensional atau AC, dan sistem pengapian baterai konvensional atau DC. Sistem pengapian konvensional menggunakan kontrak Becker atau platina. Pada pengapian magnet menggunakan flywheel generator atau magneto ignition system, sedangkan pada pengapian dengan baterai menggunakan baterai dan coil ignition system. Soal nomor 19. Fungsi sumber tegangan di dalam sistem pengapian konvensional adalah, jawabannya adalah C, sebagai penyedia tegangan yang diperlukan oleh pengapian. Sistem tegangan memang memiliki suatu peranan dalam fungsinya sebagai penyedia tegangan yang telah digunakan atau diperlukan oleh sistem pengapian. Sumber tegangan sistem pengapian ini telah dibedakan menjadi dua menurut jenis tegangan yang digunakan, yaitu sumber tegangan AC, alternating current, dan sumber tegangan DC, direct current. Soal nomor 20. Fungsi dari kunci kontak pada sepeda motor adalah B, saklar utama untuk menghubung dan memutus on-off rangkaian pengapian pada sepeda motor. Pada sistem pengapian, kunci kontak diperlukan untuk memutus hubungan rangkaian tegangan baterai ke koil pengapian terminal 15 IG saat menghidupkan atau mematikan mesin. Soal uraian. Jelaskan fungsi dari sistem pengapian pada umumnya. Jawabannya, membakar campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresikan dengan cara memercikan bunga api pada busi dengan tegangan tinggi sama dengan 20 kV pada saat akhir langkah kompresi. Soal uraian berikutnya, perhatikan di bawah ini. Jika kondisi busi seperti gambar di atas, maka penyebabnya adalah, jawabannya, jika busi berwarna hitam dan berjelaga, menandakan di dalam ruang bakar telah terjadi pembakaran yang kurang sempurna. Indikasinya adalah terdapat sisa bahan bakar yang tidak ikut terbakar. Hal ini bisa terjadi karena campuran bahan bakar terlalu kaya atau boros. Oke, lanjut soal berikutnya. Sepeda motor sistem pengapian AC CDI menyala normal. Tetapi ketika kunci kontak off, mesin masih tetap menyala. Apakah penyebabnya? Jawabannya disebabkan kabel massa CDI yang putus. Pada sistem pengapian tipe AC CDI terdapat 5 terminal kabel CDI, salah satunya kabel berwarna hitam garis putih pada Honda yang berfungsi untuk membuang arus listrik ke massa melalui kunci kontak. Apabila kabel garis hitam putih tidak dapat terhubung ke massa, maka motor akan tetap menyala walaupun kunci kontak posisi off. Soal berikutnya,
Jelaskan pengertian dari nilai panas busi. Jawabannya, nilai panas busi adalah kemampuan meradiasikan sejumlah panas oleh busi. Busi dingin adalah busi yang meradiasikan panas lebih banyak, sedangkan busi yang meradiasikan panas lebih sedikit disebut busi panas. Lanjut soal berikutnya. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan yang dibangkitkan oleh kumparan sekunder. Jawaban. Yang pertama, banyaknya garis gaya magnet. Semakin banyak garis gaya magnet yang terbentuk dalam kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksi. Yang kedua, banyaknya kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin tinggi tegangan yang diinduksikan. Yang ketiga, perubahan garis gaya magnet. Semakin cepat perubahan banyaknya garis gaya magnet yang dibentuk pada kumparan, semakin tinggi tegangan yang dibangkitkan kumparan sekunder. Oke, sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.